شهر رمضان الذي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Melaksanakan perintah syam di bulan Ramadan, atau lebih dikenalnya yaitu puasa, teman-teman ya. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk melaksanakan syam ya. Sebagaimana diperintahkan orang-orang sebelum kita, sebelum kamu ya, diperintahkan atau diwajibkan untuk kita melaksanakan syam atau puasa ya. Di mana ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa, teman-teman ya. Yang mengaku sebagai hamba Allah atau Abdullah, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melaksanakan syam, berpuasa ya, di mana puasa ini salah satu rukun diinformasikan oleh Rasul kita, di mana Rasulullah menginformasikan ya, tahapan-tahapan seorang mukmin ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada 5 tahapan ya. Yang di situ diriwayatkan ya, Bunyal Islamu ala khamsin, di mana Islam ini dibangun dalam 5 tahapan ya. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, yaitu sebagai pondasi utama ya, seorang muslim, orang yang mengaku beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah sholat, di mana sholat ini merupakan salah satu tiang. Diibaratkan sebagai bangunan, ketika fondasi adalah syahadat, maka tiang ini adalah sholatnya, teman-teman ya. As-sholatu imaduddin. Kemudian ada juga as-sholatu mi'rajul mu'minin juga. Kemudian yang ketiga adalah puasa ya. Ibarat fondasi syahadat, ibarat sholat adalah tiang. Yang ketiga adalah puasa sebagai benteng pertahanan kita ya. Kemudian ada zakat sebagai ventilasi ya. Kemudian yang kelima adalah haji atau atapnya. Ketika Rasulullah SAW bersabda ya, ibarat puasa ini adalah sebuah benteng, maka benteng ini harus selalu kokoh. Benteng harus selalu kita pertahankan dengan sekuat-kuatnya ya. Karena sejatinya puasa atau syam ini tidak hanya menahan hawa nafsu, yaitu berupa lapar. Tidak hanya menahan hawa nafsu minum, tidak menahan makan, minum, tetapi puasa adalah lebih luas, yaitu menahan hawa nafsu segala sisi negatif di dalam kita, di dalam diri kita, menahan hawa nafsu dari segi pikiran-pikiran negatif, iri, dengki, ya, menghibah, memfitnah, berbohong, berbuat keji dan mungkar. Kita tahan, kita lenyapkan, teman-teman ya. Karena banyak orang ya, ketika melaksanakan puasa, melaksanakan syam, tetapi yang didapat apa? Hanya mendapatkan haus, lapar, tidak mendapatkan fadilah daripada berpuasa, ya. Tidak mendapatkan keutamaan daripada berpuasa. Karena banyak sekali teman-teman ya, fadilah yang bisa kita dapatkan dalam melaksanakan puasa ini ya. Dalam segi kesehatan terutama ya. Sebagai seorang manusia ya, tentu Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta tahu kondisi fisik kita, kondisi psikologis kita, kondisi hati kita ya. Yang dimana ini harus direset ulang, teman-teman, harus kita refresh ya. Maka dengan fadilah puasa ini kita akan mendapatkannya ya. Banyak orang-orang yang sakit sembuh karena melaksanakan puasa, melaksanakan syam ya. Dari sisi fisik, dari segi badannya akan sehat kembali seperti di refresh, teman-teman ya. Kemudian dari sisi psikologis yang tadinya orang-orang yang mempunyai penyakit hati, mempunyai penyakit-penyakit yang membuat kita stres ya, katakanlah stres, membuat psikologis kita terganggu, maka dengan kita bisa menahan hawa nafsu berupa iri, dengki,
kemudian banyak sekali penyakit-penyakit hati yang lainnya ya, menggibah orang, memfitnah orang, maka kita bisa mengkontrol dengan lisan kita, dengan hati kita, maka fadilah puasa pun akan kita dapat. Dengan melaksanakan 1 bulan, maka kita akan terbiasa dengan hal-hal itu. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini, teman-teman ya. Maka kita akan berkelanjutan di bulan-bulan selanjutnya karena sudah terlatih melaksanakan ibadah puasa atau siam ini, teman-teman ya. Maka dari itu, teman-teman ya, ayolah kita sebagai seorang muslim ya, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah puasa atau siam kita ya. Selagi masih kita menjumpai Ramadan ini, teman-teman ya. Kelihatannya rugi, teman-teman, kalau kita ya bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu dengan puasa, di mana kita melaksanakan ibadah siam ini, tetapi kita hanya stagnan ya, hanya mendapatkan haus dan lapar ya, maka kita termasuk orang-orang yang rugi ya. Orang muslim cerdas, orang yang beriman secara cerdas, maka kehidupannya akan selalu mempunyai kurva atau grafik yang meningkat ya. Yang tadinya kita hanya bisa menahan haus dan lapar sebagai latihan, maka sekarang menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga hati kita agar tetap terjaga, maka imbasnya kehidupan kita akan menjadi lebih baik ya. Semoga teman-teman melaksanakan ibadah puasa dengan penuh fadilah, dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, teman-teman ya, bisa meningkatkan ibadah puasanya, teman-teman ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.